Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, serta saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu dan semua kita kabar baik dan sehat selalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap semangat, mengucap syukur kepada Tuhan, semangat beribadah, semangat berdoa, semangat memuji Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, juga melakukan hal-hal yang baik. Pagi ini kita dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Renaldo Panggabean. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita fokus untuk beribadah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami umat-Mu datang kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus menyelamatkan kami dari segala mara bahaya. Engkaulah Tuhan menjadi sukacita dan kemenangan kami di dalam menghadapi kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Engkau Tuhanlah sumber kekuatan kami, yang menolong kami dan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami berkumpul di dalam ibadah online dan kami percaya di tengah kami masing-masing Tuhan Engkau hadir memberkati setiap kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah. Tuhan Engkau memberkati. Berkati juga Tuhan untuk gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat dalam segala pergumulannya. Dan juga untuk jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat juga Tuhan memberkati dalam segala pergumulan mereka. Berkati hamba-Mu Pendeta Renaldo Panggabean yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami berdoa untuk seluruh pendeta layanan Tuhan Engkau memberkati dalam setiap tugas pelayanan mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan buat setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit, maupun sakit COVID ataupun sakit penyakit lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-Mu, sakit mereka pun disembuhkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya, kami yang susah dan berbeban berat juga Tuhan, Engkau yang juga menolong kami dalam segala pergumulan kami. Pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga, pergumulan anak, ekonomi dan juga lain-lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau perlindungan dan pertolongan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur pada saat ini. Ampuni kami Tuhan, pulihkanlah setiap hidup kami. Pimpin dan berkatilah ya Tuhan ibadah kami pada pagi ini dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Gribers. Selamat beribadah. Hari Minggu terakhir bulan September ini kita mau angkat pujian. Hati ini rumah-Mu ya Bapa. Mari kita naikkan bersama.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita membaca ayat bertanggapan bersama-sama. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Gribis, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan dan kebenarannya. Kita mau angkat pujian ini, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang saya sayangi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Apa kabar semuanya? Saya berharap dan selalu berdoa bagi saudara semua, supaya saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dipelihara Tuhan. Dan saya juga berharap dalam kehidupan di 1 minggu yang baru lalu, saudara semua mengalami kemenangan-kemenangan iman. Ada amin ya saudara? Nah, sebelum kita merenungkan tema pada ibadah kita pagi ini, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara sebagai sebuah evaluasi dan refleksi dari pemahaman kita dan sejauh mana saudara dan saya mengaplikasikan dari firman Tuhan yang sudah kita terima selama 2 bulan ini yang bertemakan bulan keluarga. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini saudara baca saja. Nanti akan saya bagikan juga ke WA Group. Pertanyaan yang pertama, setuju nggak saudara kalau Tuhan itu mempunyai rencana yang unik bagi keluarga saudara? Kedua, apakah apa yang sudah Tuhan ajarkan tentang fondasi yang kuat bagi keluarga saudara? Ketiga, apa pengalaman saudara tentang konflik dalam keluarga saudara yang bisa menjadi berkat? Kemudian yang keempat, menurut saudara, pentingkah bagi Tuhan saudara dan keluarga melakukan ibadah di rumah? Yang kelima, sudahkah saudara membangun ibadah dalam keluarga di rumah? Jika belum, kira-kira apa yang menjadi kendala? Dan pertanyaan yang terakhir, dari Mazmur 128, kira-kira apa yang Tuhan katakan tentang kunci keluarga Kristen yang bahagia atau diberkati Tuhan? Baik saudara-saudaraku, pertanyaan itu silakan saudara renungkan secara pribadi maupun bersama dengan anggota keluarga yang lainnya. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sudah disusun dan diberikan oleh Pendeta Horas Siaan kepada saya, yaitu tentang semua milik Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita hari ini diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Mari saudara, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita, Alkitab saudara masing-masing dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Dan sebelum membacanya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kami yang selalu menuntun, melindungi, memproteksi kami, sungguh boleh kami rasakan sehingga kami boleh hidup dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, ajarkan kami untuk menjalani hidup semakin menyukakan hati Tuhan. Dan tentunya itu hanya boleh kami dapatkan melalui membaca dan mendengar serta merenungkan dari firman-Mu. Sebagaimana yang akan kami lakukan pada saat ini. Dan oleh karenanya kami memohon tuntunan Roh Kudus yang kiranya memimpin hati dan pikiran kami, serta memberikan pencerahan dan penjelasan kepada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan pesankan kepada kami, dan tidak berhenti sampai di situ, tapi kami boleh segera menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Hamba juga mohon pertolongan Tuhan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan isi hati Tuhan. Hanya oleh karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya ajak kita untuk membuka Alkitab saudara. Ya, kita akan membacanya bersama-sama. Saudara baca di rumah, saya akan memimpin bacaan ini. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Pada satu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ayat 44 dari terjemahan NIV mengatakan, "They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything all she had to live on." Atau dengan terjemahan lain dikatakan, "All her living." She gave all her living. Dia memberikan semua yang dia miliki. Saya akan memulai renungan kita dengan mengajukan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan ya. Pertanyaannya adalah, apakah atau adakah sesuatu yang kita miliki dan kita kuasai saat ini yang atasnya kita bisa mengklaim bahwa itu 100% milik saya dan nggak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dari saya? Apa itu? Saudara bisa jawab, mungkin rumah? Nggak juga. Rumah kita rasanya bisa hilang juga. Mungkin terbakar, ya, mungkin diambil orang, ya, atau mungkin harta yang lainnya. Tanah? Nggak juga. Baru-baru ini kita mendengar Rocky Gerung itu tanahnya mau diambil oleh developer. Ya, jadi ada sengketa rebutan. Kalau developer menang di pengadilan, dia tanahnya hilang juga, ditarik. Mobil? Nggak juga, bisa dicuri. Perhiasan di safe deposit box atau di brankas rumah, ya, bisa hilang juga. Kalau ada kecelakaan terbakar, ya hangus juga. Tas branded yang saudara simpan, mahal dan langka, bisa hilang juga. Ya. Tidak ada, saudara-saudaraku, barang-barang yang kita bisa jamin 100% milik kita. Pasti ada probabilitas atau kemungkinan untuk hilang. Uang di bank juga bisa. Kita lihat sekarang banyak kasus pembobolan rekening bank. Di brankas juga bisa dibobol. Paling enggak brankasnya juga bisa dibawa. Bisa juga terbakar. Atau mungkin anak kita. Enggak juga. Satu saat mereka akan meninggalkan kita dan menjadi milik orang lain. Pasangan kita apalagi. Ya, bisa diambil Tuhan setiap saat. Begitupun dengan nyawa kita. Kita tidak bisa mempertahankannya ketika Tuhan ingin mengambilnya. Kita nggak bisa rebutan tarik-tarikan nyawa dengan malaikat. Jadi sebenarnya apa yang kita miliki ternyata tidak bisa kita kuasai 100%. Tetapi saudara, ada satu sosok yang mempunyai kuasa penuh atas hidup kita dan juga semua milik kita. Siapa itu? Tentunya saudara bisa menjawab dengan mudah. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang bukan saja dia adalah pencipta alam semesta, tetapi juga dia Allah yang sudah menebus saudara dan saya. Sehingga kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Yesus Kristus. Mazmur 24 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan, "Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai." Paulus juga mengatakan di dalam Roma 14 ayat 8, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan." Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin saudara? Amin ya. Tetapi seringkali kita nggak aminkan itu. Seringkali kita ingin mati dalam Tuhan, tapi selagi saya masih hidup, ya milik saya sendiri. Belum tentu miliknya Tuhan.
Karena seringkali saudara dan saya nggak mau serahkan seluruh hidup saya untuk dimiliki oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku, pada perikop yang kita baca tadi, Yesus meminta perhatian khusus dari murid-muridnya. Jadi mereka sedang ada di bait Allah, mengamati orang yang masuk ke bait Allah, lalu Tuhan Yesus panggil murid-muridnya, sini kumpul. Saya akan ajarin kamu sesuatu yang penting yang terjadi di hadapan saya. Ya, dia memberikan pengajaran yang khusus kepada murid-muridnya selagi mereka berada di bait Allah. Ya, dan di situ ada kata, saudara-saudaraku, sesungguhnya di ayat 43 tadi bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Saudara-saudaraku, di dalam bahasa Yunani, di sini ada penekanan bahwa Yesus memaksudkan bahwa ini adalah pelajaran yang penting. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya katakan, truly I say to you. Bahkan ada terjemahan lain yang mengatakan, amen I say to you. Sesungguhnya, ya, bahwa ini adalah sebuah contoh yang penting. Bagaimana seorang janda memberikan persembahan yang merupakan seluruh hidupnya, Tuhan bilang. Saudara-saudaraku, bagi cara pandang dunia, pernyataan dan pengajaran Yesus bahwa janda ini dikatakan lebih dari orang-orang yang lain, tentunya adalah sesuatu yang nggak bisa diterima. Salah pengajaran Yesus ini. Ya. Sekarang kita lihat mana ada gedung gereja yang sudah selesai dibangun, atau mungkin ruangan tertentu yang selesai dibangun, diberi nama dengan nama dari janda yang hanya memberikan persembahan 2 peser. Gak mungkin. Gak mungkin juga persembahan saudara dan saya yang hanya membeli kupon pembangunan gereja harganya 100.000, lalu di prasastinya ditaruh nama saudara. Gak mungkin. Atau ruangannya dijadikan nama Renaldo's Room atau ruang Renaldo, nggak mungkin. Kamu hanya menyumbang 200.000, beli 2 kupon. Tapi yang terpampang adalah, atau yang nama-namanya dipakai adalah nama dari donatur yang besar. Di plang gereja atau nama dari ruangan, pasti nama donatur yang besar. Betul ya saudara? Sekalipun sebenarnya kita nggak tahu karakter yang sebenarnya dari donatur itu. Masih kita pertanyakan. Tapi kan kita nggak melihat karakternya. Yang kita lihat adalah besarnya sumbangan. Saya pernah tahu ada sebuah gereja yang didonasi oleh seseorang, dan pada saat gereja itu jadi namanya lah yang ditulis. Yang meresmikan adalah petinggi gereja, tetapi ditulis gedung ini adalah sumbangan dari bapak ini, saudara-saudaraku. Ditulis namanya. Kenapa? Ya karena donasinya paling besar, saudara-saudaraku. Tetapi belakangan saya mengetahui, ternyata orang ini mempunyai karakter yang tidak baik. Bahkan dia ada rekor merampas hak orang lain. Ya. Saudara-saudaraku, tentunya hal ini yang terjadi di dunia, bahkan di gereja, bukanlah sesuatu yang mengherankan. Karena memang dunia ini melihat penampilan luar, sedangkan Tuhan melihat ke dalam hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu, Yesus pada saat itu melihat urgent, sangat perlu menjelaskan kepada murid-muridnya. Kenapa sang janda yang miskin, yang hanya memberikan duit yang sangat kecil, 2 peser, dikatakan memberi lebih banyak daripada orang-orang lain. Tetapi faktanya jumlahnya itu nilainya hanya sedikit. Yesus mengatakan orang kaya memberi dari kelimpahan dan kelebihan hartanya. Tetapi janda ini memberi bukan dari kelebihan uangnya, tetapi justru dari kekurangannya, dari kemiskinannya. Dia hanya punya 2 peser, di dalam bahasa aslinya 2 lepta, dan dia tidak hanya memberi 1 peser. Jadi sebenarnya 2 peser itu adalah 2 koin sebenarnya. Ya.
1 peser, 1 koin. Dan sebenarnya dia bisa beri 1 aja, 1 lagi masih dia pegang. Tetapi enggak, dia memberikan semuanya. Dengan demikian saudara-saudaraku, tidak ada lagi yang dia pegang. Semuanya dia serahkan ke bait Allah dalam persembahan. Dan ini berarti dia ingin menunjukkan kepada Tuhan, bukan kepada orang di sekitarnya. Karena kalau kepada orang sekitarnya, pasti dia tidak dipandang dengan seperempat mata pun tidak. Tetapi dia menunjukkan totalitas kasihnya kepada Allah. Karena dia masih tetap mengingat perintah Tuhan, Shema itu. Ya, yang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita baca dari pasal ayat sebelumnya, Markus 12 ayat 30. Di situ tertulis kata segenap, segenap, segenap. Bukan seganjil, 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 atau seperempat, seperempat, atau sebagian, atau setengah. Tetapi segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap kekuatanmu. Inilah yang dia pegang oleh dia. Dia komit untuk melakukan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Saudaraku, berbeda dengan ahli Taurat yang dikatakan di dalam ayat sebelumnya adalah mereka sombong, mereka hipokrit, artinya munafik, mereka licik dan jahat di ayat 38 sampai 40. Janda miskin ini memberi teladan yang positif. Dia adalah seorang pengikut Kristus yang taat, tulus, dan murah hati. Saudara-saudaraku, bagi Tuhan tidak ada persembahan yang tidak bernilai, asal saja kita memberinya dalam cinta dan devosi. Devosi itu apa ya? Pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Allah. Karena semua manusia itu berdiri sama tinggi di dalam berhadapan dengan perintah Allah untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Orang yang kaya, yang punya banyak harta, tidak bisa mendapatkan fast track, jalur cepat dalam melaksanakan perintah ini. Justru kita baca di dalam Markus 10 bahwa fakta mengatakan bahwa ada orang yang muda, ya, dia seorang pemimpin kaya, tapi justru kekayaannya lah yang menjadi penghalang dia untuk masuk kerajaan Allah. Teladan yang ditunjukkan oleh janda miskin ini telah dan akan terus dikenang di sepanjang sejarah. Dengan pemberiannya yang besar, besar di sini bukan dalam hati jumlah, dan juga dengan segala kemurahan hatinya kepada Allah. Hanya memberi sebesar 2 peser. Jadi Tuhan Yesus menilai pemberian kita melalui apa yang masih ada pada kita. Karena Tuhan katakan tadi, orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahan mereka. Tetapi janda ini memberi dari kemiskinannya. Berarti Tuhan menilai kita, pemberian kita, dari apa yang masih ada di kita. Semakin masih tersisa banyak di dalam kita, itu semakin Tuhan nilai kecil. Tetapi semakin kita habis-habisan memberi kepada Tuhan, maka itu adalah pemberian yang dinilai Tuhan lebih banyak katanya. Sekalipun itu cuma 2 peser. Kisah yang diceritakan dalam Markus 12 ini, dan juga saudara tahu bisa diulang juga dalam Injil Lukas pasal 21, memberikan sebuah wawasan yang besar tentang bagaimana sesungguhnya Tuhan memandang kita di dalam hal memberi. Saya kira saudara sepakat dengan saya, dan kita sering mendengarkan khotbah tentang ayat ini. Ketika kita membaca teks tadi di atas, pikiran kita langsung menduga bahwa ini sebenarnya pesan tentang persembahan uang. Tidak salah saudara-saudaraku.
Tetapi sesungguhnya apa yang Yesus coba sampaikan dalam perikop ini jauh lebih dalam daripada hanya sekedar uang. Ini tidak hanya berurusan dengan uang, tetapi juga melangkah lebih jauh kepada sebuah konsep tentang apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita miliki, dengan berkat kita, dengan talenta kita, bahkan dengan semua hidup kita sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Allah. Saudara-saudara lihat dalam gambaran ini, di belakang dari janda muda ini, ada orang-orang lain yang memberi dengan gestur yang ponggah, yang matanya ke atas, habis memberikan persembahan yang jumlahnya besar. Saat Yesus duduk dan mengamati orang-orang di bait suci, dia mengutuk guru-guru atau ahli-ahli Taurat. Kembali lagi kalau saudara agak mundur baca di ayat 39-40. Tetapi yang dia perhatikan juga di bait Allah itu, mereka memasukkan persembahan ke kotak persembahan dengan maksud untuk memamerkannya kepada orang lain. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan di bait Allah, ini terjadi di yang namanya di pelataran perempuan. Dan itu adalah lapangan atau pelataran yang pertama di dalam bait Allah. Dan itu hanya untuk perempuan, artinya perempuan hanya bisa sampai situ. Kalau laki-laki lewat situ bisa masuk lagi. Ya. Dan biasanya di pelataran perempuan ini itu terdapat peti persembahan yang disebut trompet. Karena memang bentuknya kayak trompet. Saudara bisa lihat di gambar itu. Dan jumlahnya itu ada 13 kantong atau 13 peti. Jadi sebenarnya literally kalau Alkitab lain mengatakan peti, bentuknya bukan peti. Tapi bentuknya adalah seperti kotak, mungkin dari perunggu, berbentuk trompet. Dan itu ada 13. 13 itu yang dimasukkan itu tujuannya beda-beda. Ada yang untuk memberi perbendaharaan makanan di bait Allah, ada yang untuk memberi korban, ada yang untuk menghidupi para pelayan, dan lain sebagainya. Pokoknya semua ada 13. Mungkin gampangnya seperti kita, ketika kita ibadah, kita mengedarkan 3 kantong. Ya, yang merah, coklat, dan merah, coklat, dan hitam. Yang satu buat diakonia, yang satu buat pembangunan gereja, lalu yang satu lagi buat pelayan Tuhan. Ya. Kurang lebih seperti itu, saudara-saudaraku. Tapi dia ada 13 kantong, 13 peti. Saudara-saudaraku, tidak diragukan lagi, beberapa dari mereka adalah orang-orang yang masuk kasih persembahan yang ingin show off, ingin memamerkan persembahan mereka, apalagi kalau persembahan mereka besar. Lalu kemudian Yesus mengamati ada seorang janda yang miskin yang memasukkan hanya 2 peser. Saudara-saudaraku, 2 peser atau dalam bahasa aslinya adalah 2 lepta, itu adalah 2 keping koin yang paling tipis dan paling kecil diameternya. Sehingga nilainya juga itu kecil sekali. Dan 2 peser itu dikatakan di situ sama dengan 1 duit. 1 duit adalah satuan uang yang terkecil dari mata uang Romawi pada saat itu. Dan nilainya adalah 1/64 dinar. Sedangkan 1 dinar itu adalah upah kerja 1 hari. So, saudara-saudaraku, supaya kita lebih mudah mencernanya, kalau kita konversikan ke rupiah, kalau misalnya upah kerja di kita UMR itu sekitar 4 juta sebulan, bekerjalah dalam 20 hari, berarti upah 1 hari itu, kalau zaman dulu 1 dinar, zaman sekarang 200 ribu. Berarti 2 peser itu 1/64-nya. Jadi kira-kira duit si janda itu cuman 4.000 kurang lebih. Anggaplah 4.000. Ya. 2 koin, bayangkan mungkin sekarang 2 lembar uang 2.000-an. Dan pada saat itu sebenarnya 2 peser itu bisa untuk makan 2 kali. Tapi makanannya makanan yang sangat sederhana, bukan makanan yang normal. Atau nasi padang itu masih normal, lebih kecil lagi. Ya, lebih sederhana lagi, apalagi makanan yang mewah, enggak. Ya, paling-paling kalau sekarang sekali makan itu kalau dia 1 peser itu bisa beli untuk nasi kucing lah, atau mungkin Indomie. Semiskin itu saudara-saudara. Dia cuma punya duit 2 peser, atau kita bayangkan 4.000 rupiah.
Saudara-saudaraku, Tuhan tahu bahwa ini adalah seorang janda, bukan yang kaya, miskin. Ya, karena Tuhan bisa melihat dari penampilannya, tetapi dengan kemampuan supranaturalnya sebagai Allah, dia bisa melihat ke dalam janda yang miskin ini. Dan kata miskin ini menunjukkan bahwa dia benar-benar wanita yang tidak berdaya, benar-benar melarat, hidup dalam kemiskinan, bahkan mungkin kebutuhannya untuk bertahan hidup dalam arti makan dan tempat tinggal pasti juga kurang. Dan sangat mungkin dia juga nggak punya siapa-siapa. Dia tidak memiliki saudara atau kerabat laki-laki yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Saudara-saudaraku, seorang janda itu di dalam budaya Yahudi harus menjadi tanggung jawab orang laki-laki. Yang pertama adalah pasti anaknya, kalau ada anaknya laki-laki. Kalau tidak ada, saudaranya laki-laki, atau bapaknya laki-laki, atau saudara iparnya laki-laki, atau mungkin mertuanya laki-laki. Kalau misalnya suaminya memang sudah tidak ada. Ya. Tetapi bisa dilihat dia tidak punya kerabat laki-laki yang bisa mensupport hidupnya dia. Ya. Nggak ada jaringan pengaman sosial yang dia terima. Maksudnya seperti pada saat itu BPJS nggak ada. Ya, nggak ada bansos seperti yang masih kita terima saat ini. Janda miskin itu nggak ada. Tidak ada jaminan sosial buat dia. Nggak ada pensiun, nggak ada harta. Mungkin ada sedikit jaminan sosial dari Bait Allah. Ya, biasanya pekerja-pekerja di Bait Allah itu membagikan juga uang untuk orang-orang miskin. Tapi jumlahnya nggak banyak. Ya 2 peser itu. Ya, paling 3 peser paling jauh. Ya, habis itu dibelanjakan untuk makan doang sudah habis. Dan Yesus memanggil murid-muridnya yang sedang bersama-sama dengan dia dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, truly, I say, janda miskin ini telah memasukkan lebih banyak ke peti persembahan daripada semua yang lain. Karena semua yang lain memberi dari kekayaan mereka, tetapi dia memberi dari kemiskinannya. Dia memberi semuanya, dia memberi segalanya, dia memberi semua yang tersisa yang ada padanya. Dia memberi sesuatu yang sebenarnya bisa digunakan untuk dia melanjutkan hidupnya." Yesus tahu bahwa janda ini bukan hanya memberi 2 peser, tetapi itu adalah 2 peser terakhir yang dia milikinya. Dan dengan perkataan lain, janda ini menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam perbendaharaan bait suci pada hari itu. Janda itu memberikan uangnya 100% yang dia miliki. Dia hanya punya 2 koin yang hampir tidak ada harganya dan mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh dirinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, sekali lagi kita dapat pelajaran dari Tuhan Yesus melalui perikop ini. Janda ini telah mengorbankan dirinya untuk memberikan persembahan. Dia mengabaikan dirinya, dia mengesampingkan dirinya, bahkan mungkin dia seperti membuang atau mengorbankan dirinya. Dan yang tersisa pada dirinya hanyalah imannya. Ketika dia selesai beribadah di bait Allah, lalu jalan keluar dari bait suci lewat gerbang indah, nggak ada lagi yang dia bawa kecuali satu, imannya. Kita juga melihat dari kisah ini tentang sebuah pemberian yang sejati. Kadang-kadang pemberian sejati itu terkesan sembrono, nggak pakai hikmat. Sebenarnya kan janda ini bisa sebenarnya kasih 1 peser, lalu menahannya 1 peser. Ya memang pemberian 1 peser itu pemberian yang tidak berarti. Tetapi kan yang 1 peser tinggal dengan dia itu cukup berarti bagi dia. Dia masih bisa makan 1 kali, walaupun nasi kucing atau indomie. Tapi tidak, yang dia lakukan, dia berikan semua miliki. Saudaraku, adalah sebuah tragedi dalam kehidupan kita, pengikut Kristus pada zaman ini. Ketika seringkali kita masih memegang erat, menyimpan beberapa bagian dalam hidup kita, bagian tertentu, aktivitas tertentu,
bahkan diri kita yang tidak mau kita serahkan kepada Kristus. Itu bisa kesenangan kita, hobi kita, bisa kenikmatan kita, yang kita nggak mau serahkan kepada Tuhan. Bahkan itu juga bisa dosa favorit yang harusnya kita salibkan, tapi kita nggak mau serahkan itu kepada Tuhan. Betapa sulitnya kita untuk mengorbankan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya, secara total kepada Tuhan. Tetapi janda ini mau, saudara-saudaraku. Dia bisa menyerahkan all her living to God. Semua kehidupannya kepada Tuhan. Kenapa, saudara-saudaraku? Ada sebuah pelajaran yang bisa kita pelajari melalui peristiwa ini. Peristiwa janda miskin. Yang Tuhan Yesus lihat. Yaitu tentang sebuah komitmen. Komitmen yang dimiliki oleh janda. Komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 4. Di dalam Markus 12 ayat 30. Yaitu komitmen untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku, talenta, berkat, dan semua sumber daya yang kita miliki tidak akan membawa kita menjadi orang yang dipandang besar dan benar oleh Allah. Tetapi yang Tuhan pandang adalah komitmen di balik semua itu. Komitmen untuk mengasihi Allah dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dan segenap kekuatan kita. Dan Tuhan Yesus melihat komitmen ini ada di dalam janda yang miskin. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang komitmen, ada beberapa implikasi. Ada 4 implikasi yang bisa kita pelajari ketika kita melihat seseorang mempunyai komitmen kepada Tuhan seperti janda miskin ini. Yang pertama, komitmen itu meningkatkan nilai persembahan kita. Ya, persembahan janda ini kan hanya kecil nilainya. Tetapi Tuhan bilang dinilai besar oleh Tuhan. Karena apa? Karena komitmen. Dia betul-betul mengasihi Allah. Nilai 2 peser, bahkan kurang dari sepeser pun, menjadi jauh lebih baik nilainya. Karena ada komitmen di baliknya. Seberapa tidak berharganya talenta yang saudara punya, yang saudara persembahkan di dalam melayani gereja, mungkin suaranya biasa aja, bisa nyanyi, tapi tidak merdu. Ya, seberapa kecilnya pelayanan saudara, mungkin hanya penerima tamu atau koster, atau hanya bisa berdoa. Jika semua itu dipersembahkan, dilakukan karena komitmen kita untuk selalu berusaha mengasihi dan mau berkorban bagi Allah, maka Bapa di surga akan memberi nilai yang lebih besar daripada persembahan kita itu yang kecil. Dan hanya inilah yang Tuhan minta agar kita lakukan. Serahkan saja seluruh hidupmu apa adanya ke dalam tangannya. Yang kedua, implikasi yang kedua, saudara, komitmen itu timbul dari dalam diri kita, dari hidup kita masing-masing yang unik. Ya, komitmen, tindakan yang lahir dari komitmen dari saya dengan tindakan saudara, dengan tindakan orang lain berbeda, karena kita ini masing-masing diciptakan dengan unik. Komitmen nggak datang dari kelimpahan yang saudara dan saya miliki, melainkan dari hidup saya dan saudara apa adanya. Janda miskin ini memberi dari kemiskinannya, karena memang dia miskin. Dia memberi karena kekurangannya. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab memberi teladan perilaku yang seperti itu. Mereka punya rasa takut untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi dengan iman, dengan komitmen mereka melakukan. Bayangkan saudara, Abraham harus mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang dia kasihi. Musa yang tidak punya apa-apa, tidak ada pengalaman, harus berhadapan dengan Firaun, raja yang besar dan berkuasa. Takut nggak dia? Pasti dia takut. Daud yang kecil juga harus menghadapi raksasa yang namanya Goliat. Pasti dia ketar-ketir. Janda di Sarfat harus
merelakan minyaknya yang tinggal sedikit dan juga makanannya untuk diberi kepada orang lain yang tidak dia kenal. Tetapi dia melakukannya dengan iman. Petrus, Yakobus, Yohanes adalah murid Yesus. Ketika dia dipanggil Tuhan, mereka harus meninggalkan jala dan perahu mereka. Mereka bukan nelayan loh. Mereka adalah anak dari orang tua mereka yang adalah pengusaha ikan. Punya banyak kapal, punya perusahaan ikan. Tetapi mereka rela untuk meninggalkan semuanya itu untuk mengikut Yesus. Implikasi yang ketiga, komitmen itu meminta kita untuk terus berjalan, terus menjalani hidup dengan nggak bawa apa-apa lagi. Apa maksudnya? Seperti janda itu, saudara-saudaraku. Setelah dia memberikan apa yang dia miliki, dia harus rela dan beriman untuk pergi keluar bait Allah dengan tidak membawa apa-apa lagi. Seringkali saudara-saudaraku dalam perjalanan hidup ini, kita terlalu banyak membawa bekal dan rangsum. Supaya apa? Supaya kita merasa secure. Rasa aman kita, rasa secure kita bukan lagi pada Tuhan, tetapi pada benda-benda dunia ini. Tetapi mari coba kita pikirkan nasihat yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya di dalam pasal 6, masih dalam kitab Markus. Di dalam Markus 6 ayat 8-10 dikatakan begini. Mari kita baca saudara-saudara di layar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang apalagi. Yang kamu boleh pakai hanya alas kaki, tapi jangan pakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu telah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ini adalah instruksi Tuhan kepada murid-muridnya sebelum mereka pergi melayani, yang isinya adalah sebuah daftar barang-barang yang tidak boleh dibawa. Dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhan menyoroti bahwa ada bahaya, ada resiko, ada hubungan yang mengkhawatirkan antara murid-muridnya dengan harta. Begitupun dengan kita, Tuhan menyoroti ada bahayanya kalau kita begitu terikat kepada harta. Di dalam melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, harus selalu ada yang harus kita lepaskan. Itu bisa berarti keinginan kita, egoisme kita, dosa favorit kita, kehendak kita, hobi kita, kesenangan kita, kenyamanan kita, bahkan keluarga kita, harta kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan masih banyak lagi hal-hal yang masih sering kita pegang erat-erat dan kita tidak mau lepaskan demi memuliakan Allah dan melayani Dia. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus juga mau mengatakan kepada kita melalui perumpamaan ini, hidup kita ini milik Tuhan, semuanya milik Tuhan. Kita sudah ditebus, dibayar mahal oleh Tuhan Yesus. Dia yang bayar hutang dosa kita yang begitu banyak. Dengan apa dia bayar? Dengan nyawanya sendiri. Jadi kita bukan milik kita sendiri. Saudara-saudaraku, pesan hari ini lebih dari sekedar persembahan uang. Tetapi ini adalah tentang bagaimana saudara dan saya harus mempersembahkan hidup kita bagi Allah. Sebagai penutup, saudara-saudara, sekali lagi, persembahan janda miskin mungkin terlihat sebuah tindakan yang sembrono buat kita. Kalau bahasa rohaninya ya di gereja sekarang kurang berhikmat si janda ini. Ya, dan kita lihat, kita garu-garu kepala dan tanya, kenapa sih dia melakukan itu? Mbok ya pegang 1 peser. Ya, Tuhan juga pasti berkenan kalau engkau kasih 1 peser lagi. Iman yang sembrono dalam tanda kutip dari seorang janda yang miskin. Tetapi itu adalah iman yang Tuhan hargai dan Kristus puji di cerita ini. Yang dia lakukan, dia memberikan semuanya, dia memberikan hidupnya. So, panggilan Yesus kepada kita pada hari ini, mari berikan semua yang kau miliki. Mungkin ini adalah sesuatu yang sembrono.
Karena habis itu kita nggak tahu kita akan makan apa. Habis itu kita tidak tahu kita mau jalan kemana. Kemana Tuhan akan membawa kita. Makan apa kita nanti. Bagaimana saya harus bayar sekolah anak saya. Nanti saya pulang naik angkot, nggak bisa. Tetapi wanita ini tidak berpikir tentang dirinya. Bagi wanita ini, pemberian itu adalah pengorbanan yang Tuhan minta sebagai komitmen mengasihi. Bukannya besarnya pemberian, tetapi besarnya pengorbanan dari pemberian itu. Pemberiannya bukan tentang uang, tetapi tentang hati, yaitu hati yang komit untuk mengasihi Allah. Itulah yang dia masukkan ke dalam perbendaharaan bait suci pada hari itu. Dia menaruh hatinya kepada Tuhan. Dia benar-benar komitmen. Saudara-saudaraku, izinkan sedikit lagi saya bercerita tentang ilustrasi ya tentang seekor babi dan sahabatnya seekor ayam. Mereka berdua sedang jalan-jalan nih. Anggap saja mereka berjalan-jalan di Manado. Ya, di Manado itu kan mayoritas Kristen. Baru jalan 2 langkah udah ketemu gereja. Keluar dari gereja sini 10 meter udah ketemu gereja. Dan 2 ekor binatang ini, babi dan ayam jalan. Dan ketika mereka melewati sebuah gereja, mereka lihat kok gereja ini rame ya, lain sama gereja yang lainnya. Ternyata di dalamnya lagi ada acara potluck, sarapan bersama. Jadi setiap Jumat membawa makanan, sama seperti yang sering kita lakukan di gereja ya. Setiap Jumat bawa makanan dan makan bersama. Tiba-tiba si babi ini punya ide. Dia bilang sama ayam, yuk kita ikut yuk di acara potluck itu. Kita juga bawa makanan. Si ayam ini juga lagi lapar. Dia bilang, oh iya itu ide yang baik. Yuk kita ikut, kita masuk tapi kita bawa makanan. Saya usul, gini aja, gimana kalau saya bawa telur dadar yang enak dan kamu bawa babi panggang? Dia bilang begitu. Si babi langsung bilang, enggak gitu juga kali. Bagi kamu itu cuman sumbangan makanan. Tapi bagi saya itu adalah komitmen total. Babi panggang berarti dia akan harus mati. Yesus juga membandingkan 2 tipe orang yang berbeda. Mereka yang memberi banyak uang, tetapi hatinya tidak ada di dalam pemberiannya itu. Dan pemberian seperti ini adalah lebih tentang diri mereka sendiri, supaya mereka dilihat orang, supaya mereka ada kepuasan diri, daripada tentang kerajaan Allah. Tetapi ada seorang janda yang memasukkan semua yang dia miliki pada hari itu. Apa bedanya? Saat ini ada 2 kategori pertanyaan jemaat. Apa yang bisa saya dapatkan dari gereja dan apa yang dapat saya berikan bagi gereja. Saudara-saudaraku, masing-masing dari kita, saudara dan saya, harus waspada dan memikirkan pertanyaan yang mana yang menjadi pertanyaan saya. Karena disitulah letak kunci untuk memahami nilai dari perumpamaan ini. Ketika kita hanya menanyakan pertanyaan apa yang saya dapatkan, gaji saya berapa, kita hampir menjadi kelompok orang yang pertama yang Tuhan Yesus katakan dalam teks Alkitab hari ini. Tentu mereka memasukkan banyak dari kelimpahan mereka, tapi nggak ada hati di dalam persembahan mereka. Ketika kita bertanya pertanyaan, apa yang bisa saya berikan bagi Tuhan? Itulah yang mencerminkan hati yang selaras dengan hati Allah yang juga selalu mau memberi kepada kita dan memberi kepada dunia di sekitar kita. So, saudara-saudaraku, mari berikan yang terbaik dari dirimu kepada Tuhan. Bukan dengan kelebihan yang ada padamu, tetapi dengan apa yang ada padamu seluruh kehidupanmu. Karena memang hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi milik Yesus. Dan ketahuilah, saat ini Tuhan Yesus di surga sedang melihat dan memperhatikan saudara dan saya dengan teliti. Seperti dia memperhatikan orang-orang yang masuk ke bait Allah pada waktu itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita.
dalam Tuhan Yesus Kristus, kami, Kenalango dan keluarga ingin mempersembahkan pujian syukur kami. Saya mau ikut Yesus, di mana lagu ini sangat memberi kekuatan iman percaya kami sekeluarga. Karena janji Tuhan serta rahmat dan anugerahnya yang luar biasa tiap hari. Kiranya pujian ini senantiasa dapat memberkati Anda juga. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sado nane autunga lama tua, autunga lama tua, lo sado nane leo mai au susah
Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengakui kelemahan kami Tuhan. Terlebih-lebih di dalam mengasihi secara total, secara penuh akan Engkau. Padahal Engkau sudah begitu mengasihi kami. Hutang-hutang dosa kami yang selalu menumpuk dan kami tidak dapat membayarnya dengan kebaikan dan amal kami, justru kami menambah terus setiap hari dengan perbuatan-perbuatan kami yang tidak dapat kami bayar, tetapi itulah yang sudah Engkau lunasin. Engkau sudah tebus semuanya, ya Tuhan. Tapi kami menyadari apa balasan kami. Kami masih sering mempertahankan bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kami dan gak mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena kami sulit untuk melepaskan kenikmatan kami, menyangkal diri kami. Padahal itu adalah syarat untuk mengikut Yesus. Kami mohon ampun Tuhan atas sikap kami yang tidak komitmen sepenuhnya dalam kehidupan kami. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan yang menolong kami, menolong setiap pribadi untuk mulai pada hari ini sungguh-sungguh memikirkan bahwa seluruh hidup kami ini adalah milik Tuhan. Seluruh waktu kami, bukan hanya pada hari Minggu, bukan hanya pada ibadah-ibadah tengah minggu, tetapi dalam seluruh kehidupan kami, 7 kali 24 jam. Biarlah itu kami serahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika keinginan daging kami menarik kami untuk tetap mempertahankan kenikmatan kami daripada berdoa, daripada melayani Tuhan, daripada beribadah. Ketika dunia ini dengan kuat menarik kami untuk menikmati kesenangan kami dengan apa yang dunia sediakan, dengan demikian kami sudah mengabaikan kasih Tuhan. Ada anugerah dari Tuhan yang kembali menarik kami untuk berkomitmen untuk mengasihi-Mu. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini bersekutu bersama yang sudah menerima firman Tuhan. Beri kekuatan dan anugerah bagi mereka ya Bapa untuk melakukan firman yang setiap kali mereka dengar, termasuk dengan firman-Mu hari ini, yang meminta kami untuk menyerahkan hidup kami. Karena sesungguhnya saat ini di sebelah kanan Allah Bapa, Engkau juga memperhatikan hidup kami satu persatu. Kami mau menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan pemerintahan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pandemi COVID ini boleh semakin menurun ya Bapa. Tapi kami mohon berkat Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap warga negara untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga diri dan tidak melanggar aturan-aturan kesehatan yang harus mereka taati. Sehingga kondisi ini boleh bertahan lama, bahkan semakin menyusut virus COVID-19. Dan bangsa ini boleh kembali sehat, boleh kembali melakukan aktivitas dengan normal, bisa produktif, dan akhirnya kesejahteraan dan keamanan negara kami ini boleh kembali baik. Berkati ya Tuhan, juga pemerintahan kota kami, kota Jakarta. Biarlah Tuhan terus yang memimpin dan menarik mereka dari jalan yang salah, kalau mereka berjalan di jalan yang salah. Dan ajarkan mereka untuk memikirkan kesejahteraan warganya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk suku-suku yang terabaikan, yang begitu banyak di Indonesia, yang belum mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik. Biarlah kiranya anugerah Tuhan turun atas mereka, belas kasihan Tuhan, sehingga mereka pun boleh mendengar kabar baik itu. Dan mereka boleh menyambut kabar baik dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan mereka boleh juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang
untuk menebus dosa mereka yang tidak bisa mereka bayar dengan kekuatan diri mereka sendiri. Berkati para penginjil, para pemberita kabar baik yang Tuhan tugaskan di tempat-tempat yang sulit, tapi biarlah Tuhan beranugerah bagi mereka sehingga tetap mereka boleh dengan semangat membara mengabarkan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum pernah mendengar kabar baik. Berkati juga setiap jemaat supaya sekalipun mereka tidak pergi ke tempat-tempat yang jauh, tetapi dalam hidup mereka ada misi dari Tuhan yang boleh mereka jalankan. Mungkin di rumah, di tengah-tengah tetangga, di tengah-tengah asisten rumah tangga mereka, mungkin di kantor Tuhan anugerahkan supaya mereka boleh mempunyai kemampuan untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, tetapi di dalamnya ada misi untuk mengabarkan Injil. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau menyerahkan gereja kami dengan segala programnya, dengan segala ibadahnya, dengan segala rencananya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan semua pekerja, hamba, juga dengan pendeta Yosua dan juga pendeta Horas. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, berilah kerendahan hati kami, berilah kami kemampuan, perlengkapi kami Tuhan untuk dapat melakukan tugas yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam mengembalakan domba-Mu dengan baik, yang boleh mengarahkan domba-domba-Mu ke air yang tenang, ke jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa. Kami hamba juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang namanya tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Mereka yang baru merayakan ulang tahun pada minggu ini, Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan dengar doa mereka, dan biarlah sukacita mereka itu menjadi penuh karena Tuhan yang mengaruniakannya. Berkati mereka yang sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit, kiranya kuasa kesembuhan dari Tuhan melingkupi mereka, sehingga mereka boleh semakin kuat, semakin pulih, segala sel-sel tubuh yang rusak digantikan dengan sel-sel yang baru, sehingga mereka boleh kembali sehat. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami seterusnya di dalam memasuki minggu yang baru ini, di dalam belas kasihan Tuhan saja. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami, dimanapun Engkau utus kami. Inilah doa, permohonan, doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga sudah mengajarkan kami bagaimana cara berdoa yang baik kepada Allah Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah bawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami, jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, pelayanan, dan keluarga. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui gereja kita. Berilah persembahanmu, persembahan kolekte, ucapan syukur, persepuluhan, juga persembahan pemeliharaan rumah Bapa. Silahkan mentransfer ke nomor rekening gereja atau nobu yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan setiap Bapak Ibu yang memberi persembahan maupun yang belum bisa memberi. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sunbright morning, when this life is over, I'll fly away to that home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by I'll fly away. When the shadow of this life has gone, I'll fly away. Like the bird from this prison's walls I'll fly. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by I'll fly away. Oh, how glad and happy when we meet. I'll fly away. No more cold iron shackles on my feet. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by I'll fly away. I fly away, oh glory. I fly away when I die. Hallelujah, by and by I'll fly away. Just a few more weary days and days. I'll fly away to a land where joy will never end. I'll fly away. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Mari saudara, bangkit berdiri di tempat saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan besok kembalilah bekerja, lakukanlah firman Tuhan di dalam setiap jam kehidupanmu. Ingatlah bahwa Tuhan dari surga sedang melihat engkau. Dan berjalanlah dengan iringan berkat Tuhan. Angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu, terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih, berkat, jamahan, dan proteksi dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus, Parakletos, kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.